Hari apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, apa yang terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang merancangkan yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita terkadang salah mengambil langkah, tetapi Dia Allah yang setia. Dia berkata, anakku, kembalilah. 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 Sebab domba itu mendengar suara gembalanya. Saat sang gembala berkata, anakku, kembalilah. Jika dia dombanya, dia akan segera kembali. Sebab di luar sana ada banyak serigala yang siap menerkam. Dia gembala yang Maha Tahu. Dia gembala yang mengetahui semua ladang itu. Dia tahu di mana ada jurang. Dia tahu di mana ada serigala. Dia tahu ada di mana bahaya. Itu sebabnya gembala itu setia. Di dalam penantian itu, gembala berharap domba itu akan datang segera. Dan domba itu mengambil keputusan kembali kepada sang gembala. Hidupnya diperbaharui. Hidupnya dipulihkan. Orala maka sikiara balap. Oras parala maka sikiara. Sebab status domba dalam hidupmu itu tidak bisa diubahkan oleh apapun. Sebab Tuhan telah memilih kita sejak dari awal. Orang yang dipilih oleh Tuhan sejak awal, sekalipun dia jatuh, dia akan bangkit dalam nama Yesus. Dia berkata, aku pilihan Tuhan. Dan aku akan bangkit, berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Sebab aku tahu Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang terbaik bagiku. Supaya lewat hidupku yang dibaharui oleh Tuhan, yang dipulihkan Tuhan, supaya aku pergi. Sebab banyak orang di luar di sana menungguku, menunggu kehadiranku. Betapa berbahagianya mereka yang menunggu kedatangan kita. Sebab kita adalah orang-orang pembawa damai. Sebab kita adalah pembawa keselamatan, pembawa terang, garam dalam nama Yesus. Orala maka sikiara maka. Mari kita merendahkan hati kepada Tuhan. Merespon panggilan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan ibadah ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus menolong semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Taruhkanlah perkataan-Mu kepada mulut hamba-Mu ya Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu dan pengertian kepada hamba-Mu ya Tuhan. Sebab benar apa yang hamba sampaikan murni semua hati Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada pemusik, worship leader. Terima kasih kepada penari luar biasa. Saya percaya kita menikmati ibadah hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu lalu Bapak Pendeta Agus Gembala kita sudah menyinggung tentang kepribadian Yesus. Jadi ada berapa pribadi Yesus waktu dicontohkan di depan? Ada berapa? Oh iya, salah berarti jarinya ya. Jadi ada 4 ya. Yang pertama wajah apa? Manusia ya yang menghadap ke depan. Kemudian wajah singa. Wajah yang ke belakang Raja Wali. Dan hari ini kita belajar tentang kepribadian Yesus, yaitu tentang apa? Wajah lembu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan atau tema yang disediakan tentang apa? Kerendahan hati. Wah luar biasa ya, kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara kerendahan hati, misalkan ya, saya sebagai militer punya jenderal ya. Jenderal itu jabatan tertinggi di militer. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa jenderal itu memiliki kerendahan hati? Terkadang
Kita bisa melihat orang yang memiliki kerendahan hati lah, dia menabrak yang namanya protokoler, ya. Dalam kemiliteran itu ada protokoler yang harus dilakukan sesuai dengan aturan. Nah, tiba-tiba jenderal itu yang seharusnya duduk di atas mimbar tinggi, tiba-tiba dia duduk bersama dengan anggota di bawah atau melantai, ya. Kemudian dia makan makanan yang dimakan oleh prajuritnya, ya. Kemudian ia tiba-tiba memungut sampah dengan prajuritnya pada saat pembersihan, yang seharusnya itu jenderal di mana duduknya? Di tempat AC dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh bagaimana seorang memiliki jabatan tinggi, kedudukan tinggi, merendahkan hati. Dia rela merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh prajuritnya. Nah, di situ terlihat bahwa sang pemimpin ini, sang jenderal ini memiliki kerendahan hati. Dari apa? Dari karakternya, dari pelakunya sehari-hari. Ya, di situ bisa kita lihat. Baik, oleh karena itu mari kita belajar satu pribadi yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Kita baca dalam Matius 11. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Belum ditampilkan ya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah dari pembacaan Alkitab pada siang hari ini dalam Matius 11 ayat 29, nah di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus memberikan teladan, ya. Dia bilang seperti belajarlah kepada aku ya, sebab aku lemah lembut. Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang wajah lembu. Itu berbicara tentang apa? Tentang kerendahan hati. Untuk rendah hati itu kita perlu belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus lewat apa? Lewat pembacaan Alkitab pada siang hari ini. Nah, bagaimana kerendahan hati Yesus itu bisa kita pelajari? Nah, kita bisa belajar di sana, ya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, luar biasa ya. Nah, hal yang perlu kita pelajari daripada Yesus Kristus adalah yang pertama, tidak mempertahankan hak milik, ya, yang seharusnya bisa kita pertahankan, ya. Sama seperti jenderal tadi ya, kalau dia mempertahankan haknya sebagai jenderal, ngapain di bawah? Sama seperti Yesus Kristus, ya. Dia tidak mempertahankan hak miliknya. Coba, mari kita selidiki. Hal apa yang kita miliki? Hal yang kita pertahankan yang dapat membuat kita mungkin dalam tanda kutip mungkin kita bisa menjadi sombong dan tidak menjadi rendah hati. Ya, coba introspeksi dalam diri kita. Adakah hal yang kita pertahankan sampai hari ini? Belajar daripada Yesus, ya.
dia menanggalkan kealahannya, dia menanggalkan ketuhanannya, dia taat, ya, menjadi serupa yang bahkan lebih rendah dari manusia, ya, hidup. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Contoh, saya berhak marah ketika saya disakiti. Berhak enggak? Saya berhak untuk membalas dendam atas kejahatan yang dilakukan kepada saya. Kita punya hak tidak? Kita bisa punya hak saja untuk membalas dendam. Saya berhak dihormati karena sudah banyak melayani. Ini terkadang kita menuntut hak-hak seperti ini. Apalagi, saya berhak dipuji karena sudah banyak memberi, banyak berkorban, banyak berbuat baik. Tetapi hari ini Tuhan berikan teladan bagi kita, hal yang sangat berbeda dengan yang Tuhan lakukan. Dia sebenarnya berhak menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang harus Yang harus dilayani. Tetapi ia melepaskan hak tersebut dan justru melayani. Makanya dalam Matius 20 ayat 26, ya, aku datang bukan untuk menjadi sebagai apa? Dilayani, tapi untuk apa? Melayani. Itu contoh teladan seorang raja yang seharusnya dilayani, justru yang dilakukanlah melayani, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan satu sikap hati, bagaimana dia merendahkan hati. Dia tahu posisinya, tetapi dengan sengaja dia merendahkan hati. Mari belajarlah kepada Yesus Kristus, menanggalkan semuanya itu. Itu adalah bukti bahwa kita memiliki kerendahan hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal yang perlu kita pelajari dari Yesus Kristus apa? Mengambil rupa seorang hamba. Dalam ayat 7 bisa ditampilkan, ya. Kata hamba dalam ayat 7 ini itu dari bahasa Yunani doulos, ya, doulos, merujuk pada seseorang yang menyerahkan diri sepenuhnya. Sepenuhnya, Bapak Ibu, ya. Kalau sepenuhnya berarti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semuanya, hati kita sepenuhnya bagi Tuhan. Tidak separuh untuk kita, separuh untuk Tuhan. Tetapi apa? Sepenuhnya. Ya. Taat dan setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, ya. Ini menggambarkan posisi orang percaya yang telah merdeka dari dosa, namun secara sukarela menjadi milik Allah untuk melayaninya, ya. Orang yang sudah menjadi milik Allah, pasti dia akan sadar bahwa hidup ini seluruhnya untuk Tuhan. Seluruhnya, Bapak Ibu Saudara. Oh, jangan dulu hobi saya, ini buat saya Tuhan, ya. Oh, jangan dulu ini pekerjaan saya Tuhan, jangan diganggu. Tuhan jangan masuk di ranah pekerjaan. Ini bagian saya. Yang lain saja Tuhan. Oh, ini pelayanan. Oh Tuhan, ini buat saya. Saya yang punya pelayanan ini. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Semuanya untuk Tuhan. Orang yang sudah menjadi milik Tuhan, orang yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ia akan melakukan sesuatu lebih dari apapun dalam dirinya. Karena dia sadar bahwa Tuhan sudah memberikan yang lebih terbaik dalam hidup kita. Bahkan Tuhan apa? Menyerahkan hidupnya untuk kita. Kemudian kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Pertanyaan seperti itu, ya. Tetapi saya percaya semua orang yang sudah menerima keselamatan, dia akan sadar akan hal itu. Dia akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Sebab kita diselamatkan supaya Tuhan dimuliakan. Kita diselamatkan supaya lewat hidup kita banyak orang yang datang kepada Tuhan. Artinya apa? Kita memberi waktu untuk Tuhan. Kita atur waktu kita dengan baik untuk Tuhan. Kita atur sebagaimana mungkin baiknya pelayanan ini supaya pelayanan ini berbuah dan memuliakan Tuhan. Semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, hobi kita, pelayanan kita, semuanya untuk Tuhan. Sepakat Bapak Ibu Saudara?
Coba selidiki, kita harus banyak menyelidiki Bapak Ibu Saudara, ya. Firman itu kan seperti apa ya? Seperti cermin. Saat kita bercermin kepada firman, maka ada hal-hal di bagian tubuh kita yang tidak kelihatan itu bisa kelihatan lewat cermin, ya. Lewat kita belajar firman Tuhan, kita harus banyak menyelidiki supaya hidup kita ini selaras dengan firman Tuhan. Amin. Coba mari kita selidiki ya, apakah posisi kita saat ini sebagai tuan atau hamba? Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Dia menjadi hamba, dia Tuhan, dia Allah. Dia tidak mempertahankan posisinya sebagai Allah, dia tidak mempertahankan posisinya sebagai Tuhan, tetapi dia merendahkan serendah-rendahnya. Pertanyaannya hari ini, apakah sikap hati kita seperti Tuhan atau hamba? Seorang hamba itu pasti dia akan taat kepada Tuhannya. Seorang hamba itu pasti dia apa? Taat, melakukan apapun yang tuannya inginkan. Supaya apa? Tuannya disenangkan oleh apa yang dia lakukan. Demikian juga hidup kita. Yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan diri kita. Jangan sampai diri kita ini menjadi tuan bagi kita. Akhirnya apa? Kita melakukan segala sesuatunya supaya diri kita yang kita jadikan tuan ini supaya dilihat orang, wow, keren. Wow, dia hebat. Semua tuayan pujian dan sebagainya sudah kita peroleh. Dan kita mulai tergoda, oh iya ya. Dan itu membuat kita semakin ingin diangkat. Semakin ingin dipuji dan sebagainya. Tanpa kita sadari, kita menjadikan diri kita menjadi tuan. Kita melupakan siapa sebenarnya kita ini. Tapi hari ini kita belajar daripada Yesus Kristus. Ya. Siapa yang menjadi Tuhan kita? Ya. Pertanyaannya, kalau pertanyaan tadi, siapa kita? Tuhankah atau hamba? Dan kalau hamba siapakah kita? Itu pertanyaan jauh ke dalam hati kita. Hamba siapa kita? Hal ini bisa terlihat dengan cara penggunaan waktu kita, talenta, dan semua yang kita miliki. Apakah kita sebagai hamba uang, hamba manusia, hamba pelayanan, atau hamba apapun? Ya. Posisikanlah diri kita sebagai hamba siapa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang lebih banyak kita berikan? Apakah waktu kita berikan lebih banyak kepada apa? Nonton HP dan sebagainya. Scroll itu sampai berjam-jam itu tidak terasa Bapak Ibu Saudara. Baik anak-anak, dewasa dan orang tua, semuanya main scroll dan sebagainya. Artinya apa? Waktu kita begitu banyak untuk scroll TikTok dan sebagainya. Tanpa kita sadari, kita lupa hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita lupa mengatur waktu, menyediakan waktu untuk Tuhan. Pernahkah kita menyiapkan waktu dalam satu hari itu setengah jam atau 1 jam saja? Sama seperti Tuhan bilang sama Petrus, Yakobus dan Yohanes, tidakkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Pertanyaan yang sama buat kita. Tidakkah kita menyiapkan waktu 1 jam saja buat Tuhan untuk duduk bersekutu dengan Tuhan? 1 jam saja. 24 jam. Tuhan hanya minta 1 jam. Duduk, diam, merenung, menikmati firman Tuhan. Mendengar dia berbicara. Mari kita belajar. Atur waktu kita baik-baik. Supaya waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini boleh maksimal. Semua boleh berjalan dengan baik. Di atas semua itu, berilah waktu untuk Tuhan. Amin.
Sudah kita singgung waktu yang lalu ya tentang talenta dan sebagainya, mengelola waktu, talenta dan sebagainya. Mari pada hari ini juga saya tetap mengingatkan buat kita kelola waktu yang ada. Kita kelola talenta kita untuk Tuhan. Kita kelola keuangan kita untuk Tuhan. Ya. Kita kelola pelayanan kita untuk Tuhan. Kita kelola keluarga kita untuk Tuhan. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Sepakat? Siapa yang paling kita senangkan? Itulah Tuhan kita. Dan pada saat yang bersamaan, kitalah hambanya. Ya. Sebagai hamba selalu dia menyenangkan hati tuannya. Ya. Sebagai seorang budak, jangankan budak ya. Saya lah seorang militer. Yang saya lakukan adalah bagaimana menyenangkan atasan saya. Sampai saya lupa tentang kebutuhan saya. Sampai saya lupa tentang keperluan saya. Terkadang saya mengabaikan yang namanya keluarga. Demikian juga. Bukan berarti keluarga itu bukan penting. Tetapi ada satu yang kita utamakan. Ya. Tetapi saya belajar. Ketika kita belajar kebenaran. Saya tahu seorang militer itu pekerjaan saya. Tetapi di atas pekerjaan saya ada yang lebih tinggi otoritasnya. Yaitu siapa? Tuhan. Saya harus atur waktu sedemikian rupa. Saya atur pekerjaan saya sedemikian rupa. Supaya apa? Ada waktu saya bisa melayani Tuhan. Ada waktu saya bisa melayani orang-orang di sekitar saya. Ada waktu saya beribadah. Ada waktu saya berdoa Jumat dan sebagainya. Saya atur sedemikian rupa. Supaya ini berjalan dengan baik. Dengan tidak mengabaikan yang namanya apa? Pelayanan. Ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa atur semuanya itu. Kita bisa atur semuanya itu. Ketika kita sadar dan paham bahwa yang memiliki otoritas di atas segala-galanya adalah Tuhan dan firman, maka kita akan berupaya untuk mengatur waktu itu sebaik mungkin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang paling ingin kita senangkan, itulah Tuhan kita. Dan pada saat yang bersamaan, kitalah hambanya. Pertanyaannya, diri kita kah? Atau pekerjaan kita kah? Yang disenangkan, atasan kita kah? Atau Tuhan? Ya, saya mengajak, yang kita pilih adalah terlebih dahulu pertama adalah Tuhan. Yang lainnya itu menyesuaikan Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, yaitu menjadi sama dengan manusia. Maksudnya Yesus itu menyatakan dirinya sama seperti manusia. Ayat 7 bisa ditampilkan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama seperti saya bilang tadi, pengantar itu seorang jenderal ya, menyetarakan posisinya di bawah, duduk melantai dan sebagainya. Itu bisa dilakukan karena kalau dia memiliki kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau dia mempertahankan posisi, saya kan jenderal, saya duduk di ruangan yang sudah disiapkan. Itu kalau orang mempertahankan posisinya. Tetapi kita beda Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan. Kita punya teladan yang jelas, yaitu Yesus Kristus. Ya. Seringkali seseorang sulit menjadi sama dengan yang lebih rendah darinya. Wow. Seperti mempertahankan, mohon maaf ya, seperti kehidupan ada level-levelnya ya, kasta-kasta dan sebagainya. Itu agak sulit ya. Yang di atas itu untuk menyetarakan posisinya yang paling bawah itu sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus menerobos hal itu. Dia lakukan. Dan Tuhan mau supaya kita melakukan hal itu. Itu bukti kalau kita memiliki kerendahan hati. Ya. Kalau sampai hari ini kita tetap mempertahankan posisi itu, saya kan lebih tinggi posisiku daripada kamu. Ya kamu begitu aja, saya di sini. Ini posisiku, itu posisimu. Mempertahankannya. Tapi belajar daripada Yesus. Ya. Yesus menjadi sama dengan manusia. Maksudnya, ia tidak kehilangan kealahannya. Tidak berkurang kuasanya dan tidak berdosa atau tidak takluk kepada dosa.
Sekalipun tadi ya seorang jenderal yang seharusnya duduk di ruangan yang sudah disiapkan, dia duduk melantai, dia mengerjakan bagian prajurit. Tetapi apa yang dilakukan itu tidak mengurangi apa? Derajatnya sebagai seorang jenderal. Tetapi apa yang dia lakukan itu bisa mengubahkan paradigma, pandangan prajurit. Wah, ini pemimpin yang hebat. Ini pemimpin yang bisa diteladani. Ini pemimpin yang rendah hati. Justru hal yang dia lakukan itu memberikan nilai plus bagi prajuritnya. Wah, dia saja seorang pemimpin bisa melakukan hal itu. Apalagi kita ini yang di bawahnya ini. Pasti kita saling memberikan contoh, saling memberikan teladan. Supaya organisasi berjalan dengan baik. Demikian juga dalam Yesus Kristus. Ya. Kerendahan hati itu perlu Bapak Ibu Saudara. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun. Kerendahan hati itu sangat penting. Menjadi sama artinya mengambil rupa manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Mengerti kehidupan manusia, ya. Berbicara dengan bahasa manusia sehingga manusia bisa menerimanya dan mengikuti Yesus. Coba bayangkan ya. Seorang Allah, bukan seorang Allah pribadi itu yang luar biasa, menyamakan dirinya dengan manusia. Tetap dia mempertahankan bukan posisinya, tapi dia sebagai Allah tidak berdosa. Terkadang ketika kita berbaur dengan lingkungan, justru kita terhisap dengan lingkungan itu. Yang tadinya kita baik-baik, justru kita terhisap dengan lingkungan itu ketika kita berbaur dengan mereka. Dulu bapak saya bilang, jangan kamu berteman dengan peminum, perokok, mabuk dan sebagainya. Ah, tidaklah. Tidak mungkinlah seperti itu. Tetapi perlahan-lahan ketika bergabung dengan orang perokok, awalnya sih hanya melihat, coba dulu. Enak ya, merokoklah. Coba dulu, 1 gelas. Tidak, mungkin 1 kali 2 kali tidak. Tapi yang 3 kali 4 kali, oh iya, enak juga ya ternyata teler. Akhirnya apa? Kita terhisap dan melakukan hal yang sama. Sekali lagi, kita hidup setara itu bukan berarti kita ikut melakukan dosa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Sama seperti Yesus. Dia merendahkan hati sebagai menjadi seperti manusia, bukan berarti dia menjadi berdosa dengan manusia. Justru dia datang di dunia menyetarakan dirinya dengan manusia untuk apa? Supaya dia bisa berkomunikasi, bisa masuk dalam hidup manusia itu, berbahasa manusia, dan dia bisa masuk bagaimana caranya manusia ini bisa diselamatkan dengan bahasanya, dengan kehendaknya, dengan maunya. Dan itu berhasil. Mengambil rupa manusia dalam Yohanes 1 ayat 12 ini, yaitu mengerti kehidupan manusia, berbicara dengan bahasa manusia sehingga manusia bisa menerimanya, dan tujuannya apa? Supaya manusia itu menjadi pengikutnya, untuk mengikut Yesus, ya. Bagi kita, yaitu tidak menurunkan kualitas hidup, tidak hidup lagi sebagai orang berdosa, namun ada bersama orang berdosa untuk membawa apa? Mereka kepada Kristus. Karena mereka melihat kualitas dan kesalehan hidup kita yang sudah diubahkan. Ya, itu tujuannya, ya. Supaya lewat hidup kita ketika kita masuk dalam kehidupan orang lain, orang itu terhisap dengan kita, bukan kita terhisap. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Tujuan Allah datang di bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Dia harus merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, supaya apa? Dia bisa membawa manusia itu kepada Allah, supaya dia datang dalam kehidupan manusia, supaya manusia itu ikut dengannya, mempengaruhi manusia itu supaya mereka selamat. Hal yang sama harus kita lakukan, merendahkan hati itu supaya orang itu bisa terhisap dalam kerendahan hati itu. Lewat apa? Lewat kehidupan kita.
Kalau kita bisa memenangkan seseorang, tunjukkanlah dulu teladan kita. Tunjukkanlah dulu buah itu. Ketika orang melihat buah, ketika orang melihat teladan itu, maka orang berkata, wow, orang ini berbeda. Memang berbeda, karena di dalam diri kita ada pribadi yang lain, yaitu Yesus Kristus. Dalam hal ini Roh Kudus dalam diri kita. Itu terpancar dari wajah kita. Itu terpancar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Maka hidup kita, ketika kita seperti itu, kita menjadi terang dalam kegelapan. Berdampak tidak? Seberapa besar terang kita? Sekalipun hanya lilin, kalau gelap sekali itu sangat bermanfaat itu. Jangan bilang saya tidak terlalu terang. Kalau terang Tuhan itu pasti bisa menyinari kegelapan. Apakah ada terang Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang perlu dijawab dalam hati kita. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, kalau kita sudah menerima keselamatan, otomatis terang itu ada dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal yang terakhir adalah taat sampai mati. Coba ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Wah, pertama dia menyatakan dirinya seperti manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berbicara tentang apa ini? Ketaatan sampai mati. Luar biasa ya. Taat sampai mati. Sama seperti kemarin dalam perenungan saya tiba-tiba muncul 3T. Taat, tunduk, tulus. Itu sangat kuat di hatiku. Taat. Yesus taat sampai mati. Ketaatan saya sudah sampai di mana Tuhan? Ketaatan saya diukur dengan apa ya Tuhan? Itu 3T itu sangat bergetar di hati saya sehingga saya tulis itu. Taat, tunduk, tulus. Itu sangat kuat berbicara dalam hati. Saya bertanya dalam hati saya, Tuhan, ketaatan saya ini sejauh apa ya Tuhan? Sejauh mana Engkau yang tahu Tuhan? Tuntun saya ya Tuhan. Lu terus taat. Sekalipun saya belum mengerti, buat saya taat. Sekalipun tidak ada dasar untuk taat, buat saya tetap taat ya Tuhan. Buat saya tetap taat ya Tuhan. Bayangkan Tuhan taat sampai mati. Bagaimana dengan kita? Ketaatan kita diukur dengan apa? Apakah diukur dengan pujian? Ya sudahlah, saya tidak dihargai, nggak apa-apalah. Nggak cocok saya di situ. Ya sudahlah. Selama ini saya sudah mengerjakan ini, tuh tidak diapresiasi sih. Itu taat masih setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Masih berhitung-hitung dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang dilakukan apa? Taat sampai mati. Wah, luar biasa ini. Keren sekali taat sampai mati. Kita mau taat ibadah, hujan ini. Terkadang keadaan bisa membuat ketaatan kita terhenti. Berdoalah supaya kita bisa taat sama seperti Tuhan taat. Kalau kita berdoa meminta Tuhan, maka Tuhan berikan kekuatan itu. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak lain dari pekerjaan apa? Roh Kudus. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Tuhan bisa merendahkan hati, pasti kita juga bisa merendahkan hati sama seperti Tuhan. Karena itulah anugerah, kasih karunia. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi bisa kita lakukan bukan karena kuat dan hebatnya kita. Ingat, ada pekerjaan Roh Kudus di atas semuanya itu. Karena apa? Karena kita adalah umat pilihannya.
yang akan selalu ditolongnya. Amin. Ketaatan berbicara tentang apa? Membayar harga, Bapak Ibu Saudara. Bayar harga. Yesus harus membayar harga sampai dia mati. Kita, apakah kita sudah bayar harga? Oh, saya belum. Kalau belum, ayo mulai. Saya baru sedikit. Kalau baru sedikit, ayo perbanyak lagi. Bayar harga. Bayar harga. Bayar harga identik dengan berkorban. Kadang harus berkorban perasaan. Iya enggak? Yang sulit itu berkorban perasaan mungkin ya. Karena menyangkut hati Bapak Ibu Saudara. Hati. Oh iya ya. Kalau sudah berbicara hati artinya apa? Hati-hati. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan sesuatu yang mahal. Sesuatu yang berharga. Harus dijaga Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Saking berharganya iblis mau merebut hati kita. Dari tangan Tuhan. Makanya Alkitab catat. Supaya kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam militer waspada itu. Jaga 1 kali 24 jam. Dengan senjata. Demikian juga kita punya selengkap senjata Allah untuk bisa menjaga hati kita seperti hatinya Tuhan. Dengan kekuatan kita, dengan senjata kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu butuh selengkap senjata Allah untuk menjaga hati kita selaras dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita taat. Ketaatan sebagai tanda kerendahan hati kepada Tuhan. Taat itu harus berkorban. Taat itu harus membayar harga. Membayar harga. Bahkan Tuhan membayar harga dengan nyawa. Kita membayar harga dengan apa? Waktu? Oke Tuhan, saya atur waktu untuk Tuhan. Pekerjaan? Tuhan, saya atur pekerjaan saya untuk Tuhan. Pelayanan? Saya atur waktu ini melayani Tuhan dengan baik. Ingat, melayani Tuhan. Ada 2. Ini pernah disampaikan oleh Bang Agus. Melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan ini berbicara tentang apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kita bangun dulu hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti Maria memilih duduk di kaki Yesus. Marta memilih untuk bersibuk-sibuk di belakang atur makanan dan sebagainya. Apakah salah? Tidak salah juga Marta dia melakukan. Tetapi di atas semuanya itu utamakanlah Tuhan. Sebelum kita melakukan pekerjaan Tuhan, lakukanlah terlebih dahulu melayani Tuhan dengan apa? Bersekutu dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka ketika ini sudah baik, sudah selesai dengan baik, hubungan kita baik dengan Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita mengerjakannya dengan penuh kuasa, energik. Sekalipun tidak dihargai, saya melakukannya untuk Tuhan. Karena dari dasar hati kita sudah terbangun dengan Tuhan. Kalau tidak ada dasar dari sini, kita langsung lompat di posisi ini, kita tidak akan tahan dengan terpaan angin Bapak Ibu Saudara. Kita akan jadi rapuh. Tetapi ketika dimulai dari sini, membangun hubungan intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengar dia berbicara. Lakukanlah itu anakku. Itu bagianmu. Itu akan sangat powerful ketika kita mengerjakan pelayanan ini. Pekerjaan ini. Dihargai tidak dihargai. Tuhan kasih tahu ini pekerjaanku. Tuhan kasih tahu ini pelayananku. Biarkan saja mereka omong apa. Orang timur bilang. Biarkan dorang omong apa. Tetapi kita dengar Tuhan omong baik-baik. Tuhan omong begini. Itu pekerjaanmu. Saya akan akhiri Bapak Ibu Saudara. Belajar kepada Yesus Kristus. Rendah hati, lemah lembut, taat sampai mati. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Hari ini kita akan melakukan bagiannya. Saya minta pemusik.
Belajarlah daripada Tuhan, daripada Yesus Kristus yang tidak mempertahankan hak miliknya. Belajarlah kepada Yesus, dia menyetarakan pribadinya dengan manusia, mengambil rupa seorang manusia, bahkan lebih daripada itu menjadi hamba. Dan marilah kita mulai melangkah dalam ketaatan.